iki aku ono masalah ku. Sakjane meneh ku ono arisan nang omahku ku. Nah, arisan iku Terus? kan ibu-ibu pengen rujakan lho. Nah, nutut lah awakmu Gak nutut, wong meneh isuk jam 09.00 iku kudu langsung ono rujakane. Jam 09.00 ya. Iya. Ini apa ya? Adakah solusi untuk Mesti ini ono. apa ganti makanan? Enggak usah ya? Nggak usah. Arisan ku paling enak rujak. Oh, enak. Lah, Tentunya. kaya nih. Iki aku tau ndelok ono produk UMKM sangar iki. Produk apa? Bisa Produk jadi- kayak rujak apa produk? Bukan. Sih. Dia bisa jadi solusi nih Cak Irawan. Ki tak golek itu. Ah, Iya. Solusinya adalah cukup dipesan, Dipesan, bumbunya sudah jadi. bumbu sudah jadi. Sudah jadi. Ngulek deh. Loh, Sudah jadi. Wes Siap- siap. tinggal dimakan, tinggal dicocol sama buahnya, sama tahunya. Ayo. Iya. Celuk nana. Iya. Lanjut nana. Iso. Tak kenal ya. Tak kenal ya. Ngomong. Oke, siap. Ngene sih. Kudu gosok. Kudu gosok ini. Nang kene wong tidak? Loh, oh nang kene. Oh. Halo, Budian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Nah, baik-baik. iki lho Cak, sing tak omongi. Bumbu rujak sudah jadi, siap Wah, dicocol. Ini sing tak golek iku. Nah, ini bumbu rujak manis Cak Mimin Oh. yang enak dan praktis, tinggal sok. Oke. Mantap ini kok. Nah, Solutif. Solutif Oke. banget loh. Iya. Kita juga menyiapkan rujak tumpeng. Jadi kalau mau rujakan nggak usah ribet nyiapin bumbu, tahu, kerupuk, sama piringnya nggak usah. Kita usah. siapkan sudah tumpengan, sudah ready semua buah lengkap, tahu, kerupuk sama tempatnya. Pokoknya tinggal keroyokan. nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut ya, mari kita sapa teman-teman di balik layar. Oke. Halo Sobat UMKM, selamat datang di Warung Inspirasi. Pada hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Budian dari Rujak Cak Mimin. Monggo silakan perkenalan. Silakan. Oke, selamat malam. Nama saya Dian Aryasawati. Saya ownernya Bumbu Rujak Manis Cak Mimin yang enak dan praktis, tinggal sot. Oke. Itu tagline kami. Oke, luar Keren kan Tinggal tagline-nya? Tinggal sot. Tinggal sot. Jadi nggak usah ribet ngulek, nggak usah ribet nyiapkan bahan, nggak usah. Tinggal sot. Jadi ini kalau kita mungkin bisa lihat di layar. Jadi bumbunya rujak ini sudah dikemas dalam botol yang cantik ini. Ini kurang lebih satu botol gini satu porsi ya? Atau gimana? Enggak, satu botol ini biasanya dipakai langsung untuk beberapa kali. Jadi Oh, kalau gitu. misalnya sekali pakai belum habis, bisa disimpan di dalam lemari es. Di bangku kas ya. Kayak gitu. Nah, dan ini juga sudah tersedia dalam 4 varian level kepedasan. Oh. Ada manis, sedang, pedas, dan Pedas sekali. super pedas. Kalau ini putih tadi sedang. Sedang. Oh, Kalau sesuai manis ini ya, itu betul. tanpa cabai sama sekali. Oh, yang ini ya, Pak? Iya. Yang manis ini tanpa cabai. Tanpa cabai sama sekali. Sesuai dengan tutupnya. Jadi Tutupnya. hijau, aman. Aman. Ya, aman. Buat yang bermasalah dengan lambung, buat biasanya manula kan sudah nggak berani makan pedes itu, soalnya lambungnya sudah bermasalah. Saya Atau belum. anak-anak kecil, Saya belum. iya iya. Tuh, aku nggak bisa, saya nggak bisa makan pedes ini, berarti saya manula. Sama. Ono kaya nih. Ya, ini produk terbaru loh. Baru tahun ini kita launching bulan Februari ini. Kenapa? Soalnya sekarang kan banyak kaum milenial yang seneng mukbang. Yang dia seneng tantangan, suka makanan yang super pedes Super, gitu. super pedas. Nah, Level-level gitu ya. Iya, jadi akhirnya kita keluarin produk super pedes ini dan sekarang dia permintaannya itu melebihi yang sedang. Jadi dulu kalau tingkatannya awalnya itu pedas yang paling laku, habis itu sedang, super terus pedas, baru super terakhir pedas, baru yang manis. Nah, sekarang yang super pedas ini mengalahkan yang sedang. Wah, luar biasa. Nah, mungkin karena mereka sudah terbiasa dengan rasa pedas, jadinya makan yang pedas aja masih kurang gitu loh. Oh, gitu. Kan anak milenial, anak muda sekarang kan suka tantangan. Iya. Nah, Kita belum. Sebenarnya bukan suka tantangan sih kalau saya bilang, suka menyakiti diri sendiri atau mencobai diri sendiri ya. Dibilangnya nggak keren. Dengan pedas itu keluar air mata tuh. nah, Nggak usah gitu. Yang ini saya sudah melihat kata-kata super pedas ini bulu kuduk sudah berdiri semua. Keringat dingin keluar semua. Serem. Oke, ya jadi ini
Sobat UMKM saya lihat ini ada yang Yang sedang, tingkatannya pedas, ini yang yang pedas, pedas, super Dan pedas. super pedas. Yang terbaru ini ya. Iya, dan jangan khawatir, kita sudah punya izin PIRT dan juga izin halal. Wah, Dan luar biasa. sekarang sedang proses untuk perlindungan merek, MD dan uji nutrisi karena kemarin sempat ada permintaan untuk dikirim ke Taiwan. Wah. Nah, kalau kirim ke Taiwan, memang kalau permintaannya sedikit kita bisa pakai just tip. Tapi kalau Just tip. permintaannya sudah mulai Banyak. banyak, maka mereka minta uji nutrisi juga. Oke. Kenapa kok namanya Cak Mimin? Kok nggak Ning Dian? Nah, Cak Mimin itu sebenarnya nama bapak saya. Jadi awalnya itu pemasaran bumbu rujak manis Cak Mimin ini di kantor tempat kerja bapak. Nah, supaya produk saya ini dikenal dan gampang diingat sama mereka, akhirnya saya pakai nama bapak Cak Mimin. Dan nama Cak itu kan identik dengan Surabaya. Surabaya. Nah, makanya di sini juga saya branding dia merupakan pusat oleh-oleh khas dari Surabaya Oke. dan dengan harga yang sangat terjangkau. Oke. Kalau kita mau usaha, itu harus memperbanyak link pemasaran. Oke. Karena seberapa pintar dan seberapa bagusnya kamu produksi, tapi kalau nggak bisa masarkan, Nggak bisa omset. jualan, Nggak kasihan ada juga. Omset. Iya. Gitu. Kita sambung lagi sebentar ya. Oke. Iya. Penasaran nih soalnya. Monggo. Yang mau rujakan ini. Yang mau rujakan ini. Monggo. Perlu ini perlu. Monggo. Kenapa kok bumbu rujak? Kok nggak Pilihannya. lain? Iya. Dan Kan kenapa ada- rujak manis? Iya, kan ada rujak jengur. Misalnya ini fashion ya. Kenapa kok memilih bumbu rujak ini, bumbu rujak manis? Rumahku Spesifik gitu itu ya, daerah ini. Banyu Urip kan. Ya. Itu kan Oke. deket sama Jalan Dr. Sutomo. Di sepanjang Jalan Dr. Sutomo banyak orang penjual rujak Rujak kan. manis. Nah, tapi saya sendiri itu juga keluarga itu juga seneng banget rujakan. Dan kurang cocok dengan bumbu yang ada di sana. Kayak gitu. Jadi ini- akhirnya kenapa kita nggak membuat sendiri bumbu rujak manis? Oke. Dan akhirnya dulu itu setiap kali ada agenda rujaan, beberapa teman atau beberapa kolega rujaan, itu kita yang bagian buat bumbu rujaknya. Bahkan menerima pesanan pembuatan bumbu rujak. Cuman sistemnya curah waktu itu. Masih pakai botol bekas, masih dalam jumlah yang Besar literan agak gitu ya. banyak kayak gitu. Bahkan mereka akhirnya jualan lagi bumbu rujak manis tapi bumbunya kita yang suplai. Cuman Kayak ini kemasan gitu biasanya. Nah, cuman akhirnya gini, kalau kayak gitu kita nggak bisa berkembang. Kenapa? Kita nggak punya brand. Kita nggak dikenal sama masyarakat luas. Seperti itu. Habis itu bagaimana pemasaran kita bisa lebih bagus lagi? Nah, dan orang kan sudah berpikir masalah higienis atau tidak. Kalau kita pakai botol bekas, pasti nggak higienis. Ya, benar. Nah, akhirnya saya produksi bumbu rujak manis, saya kemas dengan botol yang lebih bagus. Sebenarnya kenapa sih oleh-oleh khas Surabaya itu harus mahal? Iya, betul. Nah, kalau harganya lebih murah, lebih terjangkau, orang-orang kan pasti Pola lebih suka. market. Nah, jadi kita itu, saya tipikal orang yang nekat, bonek ya, orang Surabaya, bondo nekat. Jadi ketika buat, kita sudah buat formulanya, ya langsung kita jual. Langsung ya? Oh, Iya. berarti langsung ya? Walaupun belum ada perizinan sama sekali, itu langsung kita jual, Langsung ke umum? menjaring reseller juga. Oh, oke. Gitu langsung. Luar biasa. Habis itu akhirnya ya memang ketika di jalan ada masukan dari customer. Jadi Oke. saya sangat menerima kritik dan saran dari customer. Mbak, coba deh ini kayak gini. Mbak, ini kayak gini. Nah, itu akhirnya masukan-masukan itu saya terima dan saya coba-coba gitu. Oke, akhirnya menemukan formula yang tepat. Sebelum bikin ini, apakah Mbak Dian bekerja? Iya. Atau enggak? Atau langsung bikin ini? Sebelumnya kerja di mana? Sebelumnya itu sempat kerja di Ericsson Indonesia. Itu ikut program Fast Forward. Sebenarnya itu programnya itu proses seleksinya sangat ketat karena memang perusahaan ekspat di Jakarta Selatan. Tapi saya memutuskan untuk resign karena calon saya di Surabaya. Saya nggak suka LDR. Oh, gitu. Iya nih. Sama. Sama Saya nggak suka LDR. Saya dulu di Jakarta disuruh pulang. Yaitu akhirnya balik Surabaya kerja di YEMI, Yamaha Electronic Music. Itu di Jakarta berapa lama, Mbak? Di Jakarta aku nggak lama karena memang
kelihatannya aku Rencana nggak mau- nyaman di sini karena kerjanya juga berangkat pagi pulang malam kayak gitu. Akhirnya cari kerja di Surabaya, pulang itu dimarahin sama teman-teman, gendeng, di sono itu enak bayarannya gede, kayak gini. Oke lah, tapi have to prove that I can survive gitu, Oke. kayak gitu. Whatever my decision, I will take the risk gitu. Aku harus ngambil resikonya kejar ini. kayak gitu. Di Surabaya aku langsung cari lamaran Kerja lain, akhirnya keterima juga di beberapa perusahaan. Namun akhirnya aku milih di satu tempat. Tapi akhirnya aku resign juga karena aku merasa Bukan ini. Pak. ini aku nggak nyaman di sini gitu. Soalnya aku sebenarnya sejak SMA itu aku sudah kerja juga ngelesi privat. Oh, sudah dari muda ini sudah. Jadi SMA itu waktu itu aku di SMA 5 itu sudah ngelesi privat anak SMP, anak SD kayak gitu. Jiwa usahanya sudah dari dulu ini. Nah, Iya nih. habis itu aku balik karena waktu itu kerja di Pasuruan itu kok hasilnya lebih besar ngelesi privat ya, dan aku lebih nyaman di situ karena jadwalku aku yang menyesuaikan gitu, karena aku nggak suka dengan diatur sama orang ternyata. Iya. Nah akhirnya aku balik ngelesi privat lagi. So akhirnya memutuskan bumbu rujak manis itu setelah aku harus punya usaha sampingan. Dulu kuliah backgroundnya apa Mbak? Aku teknik industri ITS. Loh, oh teknik industri loh. Nah itu juga akhirnya sempat jadi polemik. Kenapa? Yang kalau aku sih nggak polemik karena aku sistemnya gini. Yang namanya orang kerja, orang sukses itu nggak harus ikut instansi. Betul. Cuman orang tua yang pikirannya masih Kamu tuh harus bekerja ikut orang dulu. Khawatir kerja lah. ikut orang, habis Ya. itu berapapun kamu digaji, at least kamu punya penghasilan bulanan yang tetap kayak gitu. betul. Sedangkan saya tipikal orang yang nggak mau diatur orang. Ya, betul. Kayak gitu. Akhirnya ya itu aku memutuskan, bahkan sempat dihina, kamu itu lulusan S1 teknik industri, nilaimu juga bagus dan kamu Dikekes keterima lagi. perusahaan-perusahaan yang bagus. Kenapa kok tambah jualan bumbu rujak manis Cak Mimin? Ini menarik ini. Itu udah kuncinya kok. Iya, ini menarik ini. Iya. Tuh. Apapun backgroundnya itu kalau fokus. Sudah fokus, Ini sudah kan termasuk jiwanya. jiwanya ya. Itu. Oke. Kalau dijalankan dengan sungguh-sungguh pasti akan lebih berhasil. Kalau mau mulai usaha itu nggak harus dimulai dengan modal yang sangat besar, apalagi sampai pinjam atau hutang di bank. Iya. Awal saya merintis itu modal saya cuma 200.000 Wah, dan cuman mengandalkan peralatan yang ada di dapur rumah Seadanya itu ya. seadanya, Oh, dengan gitu. wajan seadanya yang ada di dapur, peralatan yang seadanya di dapur kayak gitu. Tapi dengan semakin banyak yang pesan banyak. nah, banyak yang pesen, Apa? banyak kita sudah punya. Waktu awal memang saya berpikir gini, kalau kamu mau usaha lancar, maka marketing kamu harus bagus. Jadi dari awal saya memang memperbanyak memperbanyak tim marketing saya, Oke. kayak gitu, memperbanyak tim reseller saya. Kalau sekarang sudah tim bukan hanya reseller, sekarang ada reseller, agen, distributor. Wih, luar biasa. Kayak gitu. Dan sekarang sudah punya pegawai tetap 3 dan tetangga atau manula yang di kampung atau yang sekarang itu banyak orang yang terdampak COVID kan, yang sudah dirumahkan atau di Diberdayakan PHK itu diberdayakan juga Oke. untuk borongan, pekerja borongan. Saya mungkin belum bisa menjadikan mereka pegawai tetap gitu. Jadi saya jadikan pegawai borongan kayak bagian meritisi lombok, kupas iya tuh, bawang, kupas-kupas. rajang terasi. Selesai tinggal kirim, Store, ya? kita bayar gitu. Langsung ya. Dan enaknya tempat produksi kita kan akhirnya nggak kotor.
Oh ya. Dan Oh kita iya, memang betul juga sistemnya sih. trust, kepercayaan ke mereka. Gitu. Dalam sehari untuk saat ini berapa botol? Satu hari itu sekarang sekitar 600 botol. Wow. Ya. Satu Dan hari. kita harus ready stock setiap hari itu harus ready stock 2000 botol. Soalnya kadang-kadang itu sehari itu kita bisa kirim 1000 sampai 1500 botol. Kalau pada agen barengan plek gitu. Karena sistemnya apa? Saya selalu dalam marketing itu yang saya gemborkan istilahnya ke tim marketing saya yang jadi nilai plusnya, stok kami selalu ready, selalu siap. Saat ini kira-kira ada kompetitor nggak, Pak? Kalau kompetitor itu pasti Pasti banyak. ada Semakin lama kompetitor. semakin banyak gitu loh. Dulu kompetitor paling 1-2. Kalau sekarang itu karena melihat, oh produk ini prospek banget nih. Ternyata produk ini banyak nih permintaannya. Pasti akan semakin banyak UKM lainnya juga yang Mengikuti jejaknya. meniru gitu. Tapi jangan dijadikan kompetitor itu sebagai beban. Tapi dengan adanya kompetitor itu membuat kita jadi berpikir, wah, kan aku punya kompetitor, so what should I do gitu loh. Jadi Ini kita akan harus- cari solusi harus gitu. kreatif ya. Harus kreatif gitu. Oke. Kalau aku itu jujur, saya itu bisa seperti ini karena di backup suami. Suami saya kalau saya bilang orangnya super, dia itu super support sama saya gitu, Oke. dan super sabar. Sedangkan saya itu orangnya tipikal bonek, mudah stres, mudah terbawa perasaan gitu, apalagi kalau habis dimarahin orang. Oh, langsung kadang agak harus mulai Iya, berkecamuk di iya. hati. Nah, untung suami saya itu orangnya itu sangat suportif banget. Jadi waktu itu gini loh Mi, kalau kita usaha lancar-lancar terus gitu, kita akhirnya keenaan. Akhirnya Oke. kita jiwa-juangnya itu kurang. Kayak Terlena ya. terlena gitu. Oke. Mungkin kita dikasih seperti ini itu supaya kita belajar lebih jauh. Sudah, semuanya diserahkan ke Allah ya. Sudah, mungkin ada ibadah kita yang kurang atau sedekah kita kurang gitu, sehingga dikasih cobaan seperti itu. Oke. Oke, saya terima gitu. Itulah suami saya, orang yang super sabar. Berarti istilahnya tetap bagaimanapun harus ada orang yang bisa menenangkan kita. Nah. Pada saat kita lagi kalut, kita lagi down, lagi emosi gitu ya. Saya dan suami itu kalau ada masalah kita itu harus solutif gitu loh, harus kita selesaikan masalah itu dan jangan lari gitu. Itu jadi ketika itu sempat down, tapi habis itu aku harus cari akar masalahnya apa. Kedua, masalah ini harus diselesaikan dan kita harus benar-benar teliti. Oke. Itu untuk produksi. Dan memang Bahan saya bakunya. akhirnya membuat sistem, istilahnya gini, kalau kita mau berkembang, usaha kita mau berkembang, kita harus buat sistemnya, SOP-nya. Jadi aku sudah buat SOP untuk produksi seperti apa, SOP-nya tim marketingnya apa, SOP kolaborasi atau kerjasama dengan pihak ketiga itu seperti apa, kayak gitu. Kenapa? Dengan SOP yang jelas, pegawai kita juga enak. Kalau kita mau rekrut pegawai baru, kita ngajarinya nggak ribet, nggak harus berulang kali. Sudah ada SOP-nya. Sudah tinggal ikutin Langkah-langkahnya itu tinggal ya. ikutin SOP. Tim marketing juga gitu, sudah tahu SOP-nya. Gitu. Untuk teman kolaborasi kita, karena gini, UKM kalau mau maju, kita nggak bisa melakukan semuanya sendiri. Kita harus berkolaborasi. Nah, untuk saya sendiri, untuk digital marketing, saya kolaborasi juga dengan DSP Institute, dengan platformnya ke Surabaya. Nah, kalau yang digital branding, saya kerjasama dengan Amina Digital. Kayak gitu. Digital branding itu yang menangani IG sama fanpage. Berarti istilahnya kayak semacam social media manajemennya ya berarti. Iya, kayak gitu. Karena jujur, saya ibu rumah tangga,
dengan punya anak yang lumayan. Kalau kita ngurusin semuanya sendiri sebentar-sebentar Nggak sanggup ya? jawabin enggak sanggup lah Pak. Dan kita juga sudah bukan anak muda, mungkin juga karena kesibukan kita jadi gaptek gitu. Oke. Kita sudah istilahnya kalau mau belajar SEO, Search Engine Optimization juga ribet. Ya. Mikir buat konten juga ribet. Apalagi Betapa ribetnya buat copywriting. konten. Apalagi copywriting. Copywriting, foto, video. Oh my Oke. god, no. Ini Has menarik. no Saya time. jadi mikir kok. Ini saya juga CEO, Chief Everything Officer. Wah, Jadi semuanya kerja sendiri. Iya, sama saya juga ini. Oke. Nah, kita tadi kan sudah bahas permasalahan kayak nggak enaknya ini ya. Yang saya penasaran cuma satu. Apa kok? Bagaimana dari rujak? Kembali lagi, saya yang penasaran satu. Ini produk yang simple, humble gitu misalnya ya. Kenapa bisa sampai bisa jadi agen? ada agennya, ada distributornya itu. Bagaimana cara membuat sebuah tim marketing yang sangat istilahnya boleh dibilang profesional, ya begitu. Bagaimana? Nah, gini, dengan berkolaborasi dengan teman itu, kita akhirnya tahu gitu loh. Cara buat SOP yang benar itu seperti apa gitu. Actually saya kemarin juga tahun 2019 itu kan terpilih 10 besar binaan Disnaker gitu. Yaitu di situ juga diajari cara membuat sistemnya dan untuk digital marketing, digital branding itu diajarin semua. Habis itu di situ saya tahu, oke, kalau kita mau jalan dan kita nggak mau mikir terlalu banyak urusan marketingnya, maka kita harus buat tim. Nah, di situ saya menentukan untuk tim marketing mulai dari reseller, bahkan sekarang kita juga menerima dropshipper. Itu karena kita sudah bekerja sama dengan aplikasi ekspedisi yang membuat kita jadi lebih mudah kayak gitu. Sekarang kan dimudahkan kita sebenarnya. Jadi ada dropshipper, reseller, agen, distributor. Kita tentukan minimal order mereka berapa, harganya berapa. Dengan adanya tingkatan itu, sometimes orang yang reseller ini juga pengen dapat keuntungan lebih kan. Nah, mereka bisa tertarik untuk naik tingkat. Nah, dan juga untuk jadi tim marketing kami itu sangat mudah sekali. Kenapa? Karena media promosi mereka itu kita yang menyiapkan. Dari foto produk. Sudah ada paket ya berarti ya? Nah, jadi kita siapkan. Saya sudah punya database untuk tim marketing itu. Jadi ketika apa yang saya posting di IG itu mereka juga bisa posting. Mereka nggak usah ribet buat konten, nggak usah ribet copywriting, akan kita kirimi. Foto produk, videonya juga mereka kita kirim. Dan ketika kita punya foto produk terbaru, mereka juga dapat ya. Mereka juga dapat. Dan kita kirim melalui email mereka, kayak gitu. Jadi untuk jadi tim marketing Bumbu Rujak Manis Cak Mimin simple dan pasti menguntungkan. Tapi di balik layar, nah ini yang jujur memang dari prosesnya building tim marketingnya Rujak Cak Mimin ini yang jujur yang menurut saya paling menarik sih. Mungkin suatu saat kita bisa bikin special edition nanti dengan narasumber lagi dari Budian lagi, boleh ya? Ini belajar lebih. Ojo lali orek, like, Komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gratis loh. Kalau mau pesan rujaknya ini di mana? Di mana? Nah. Di online atau langsung sebenarnya bisa offline, bisa online. Jadi sangat terjangkau, bukan hanya harganya, tapi sangat terjangkau untuk mendapatkannya. Yaitu kalau offline di sini Bumbu Rujak Manis Cak Mimin itu sudah tersebar di beberapa pusat oleh-oleh yang ada di Jawa Timur, bahkan kita juga punya banyak distributor. Jawa Timur nih Pak ya? Kalimantan, se-Indonesia kita juga punya. Luar biasa. Nah, itu offline. habis itu offline. Bahkan pusat oleh-oleh sentra punyanya Pemkot Surabaya itu ada juga. Dan di sana lumayan laris, penjualannya cukup bagus. Jadi gampang ya? Kayak gitu, Nyarinya ya. gampang ya ini. Nah, soalnya kalau mau online nih. nah. Sekarang kan zaman online. Males lah keluar. Nah, itu. Iya. Kita bisa melalui IG kami di cakmimin.id atau di platform ke Surabaya. Oke. Nanti sudah ada admin yang sangat
sangat responsif. Jadi pasti akan pelayanannya sangat cepat. Oke. Dengan bahasa yang sangat santun dan baik. Oke, saya rasa sekian dulu untuk episode kali ini. Ya. Ya, mungkin nanti kita akan buat satu episode khusus untuk bagaimana cara membangun tim marketing yang hebat. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya dan jangan lupa like jika Anda juga teman-teman UKM suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya tahu kita sudah mengeluarkan video terbaru. Oke, saya Andreas, Saya Irawan. Pak Irawan, dengan Ibu Saya Dia. Dian Aryasawati. Oke, mengucapkan terima kasih telah menonton dan salam inspirasi.